Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Oke sahabat Biozone Ribbon, kali ini kita bakal lanjutkan pembahasan kita masih seputar tentang buah, khususnya yaitu mengenai buah sejati. Dimana untuk buah sejati di video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu buah yang merupakan perkembangan dari bakal buah saja. Maka, karena itu disebut juga sebagai buah sungguh. Dan untuk buah sejati, kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas ada 3 jenis, yaitu buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Nah, kemudian untuk video kali ini kita akan bahas jenis-jenis daripada buah sejati, baik itu tunggal, ganda, maupun majemuk. Oke, untuk yang pertama buah sejati tunggal. Ini terbagi menjadi dua, yaitu buah sejati tunggal yang kering dan buah sejati tunggal yang berdaging. Jadi garis besarnya, sejati tunggal itu ada yang kering, ada yang berdaging. Nah, untuk yang kering, ini bagian luarnya keras dan mengayuh seperti kulit yang kering. Nanti kita akan temukan berbagai macam contoh. Di sini contoh yang paling identik yaitu kacang tanah dan juga padi. Kemudian untuk buah sejati tunggal yang berdaging, ini memiliki dinding buah yang tebal dan juga berdaging. Nah, ini dinding buah yang berdaging. Contoh ini pada mangga, di mana untuk mangga ini terdiri dari 3 lapis kulit, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam, atau exocarpium, mesocarpium, dan endocarpium. Dan ini untuk dinding buah ya, mangga ini sama dengan dinding buah pada kelapa, cuman beda untuk pemanfaatannya, di mana untuk mesocarpium pada mangga itu bisa dikonsumsi, sedangkan untuk mesocarpium pada kelapa itu tidak bisa dikonsumsi karena berupa serabut-serabut yang keras dan kasar. Oke, nanti kita akan bahas mengenai exocarpium, mesocarpium, dan endocarpium nanti pada jenis-jenis buah di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk buah sejati tunggal yang kering, ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu buah sejati kering yang mengandung 1 biji dan buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak biji, artinya lebih dari 1 biji. Nah, untuk buah sejati kering yang mengandung 1 biji, ini ketika masak tidak akan pecah. Sedangkan untuk buah sejati tunggal kering dengan banyak biji, ini biasanya ketika sudah matang, itu akan pecah menjadi beberapa bagian. Nah, untuk buah sejati kering yang mengandung 1 biji, yang pertama ada buah padi atau Caryopsis, di mana untuk buah Caryopsis ini memiliki buah yang berdinding tipis, kulit buah berdekatan dengan kulit biji, sehingga kita tidak bisa atau sukar untuk membedakan mana buah, mana biji, karena buah dan bijinya itu menjadi tergabung atau menjadi bersatu. Karena di sini disebutkan bahwa untuk kulit buah itu berdekatan dengan kulit biji. Nah, ini contohnya padi dan juga pada jagung. Kemudian yang kedua, buah kurung, di mana untuk buah kurung ini memiliki dinding buah tipis, sama dengan buah padi. Cuman bedanya, ini untuk kulit buah dan kulit biji itu berdampingan. Jadi tidak sampai bersatu seperti yang terjadi pada buah Caryopsis. Contohnya ini pada bunga matahari dan juga Mirabilis jalapa atau bunga asar atau bunga pagi sore. Kemudian yang ketiga buah keras atau nox, seperti buah kurung tapi kulit keras dan kaku berkayu. Jadi untuk buah nox atau buah keras, ini sifatnya sama seperti buah kurung, yaitu dinding buah tipis berdampingan, kemudian dengan kulit. Jadi untuk kulit buah dan kulit biji itu berdampingan. Cuman bedanya di sini kulit keringnya menjadi keras dan juga kaku berkayu. Nah, contohnya ini pada buah sarangan. Kemudian yang keempat ada buah keras bersayap. Jadi ini memiliki
ciri yang sama dengan buah keras, cuman nanti ditemukan adanya alat tambahan yang menyerupai sayap. Jadi itu untuk buah sejati tunggal kering berbiji satu. Tadi ada buah Caryopsis yang antara kulit buah dengan kulit bijinya bersatu atau berdekatan. Kemudian buah kurung itu antara kulit biji dan kulit buahnya itu berdampingan, tidak sampai berdekatan. Kemudian buah Nux atau buah keras itu sifatnya sama seperti pada buah kurung, namun memiliki kulit yang keras dan kaku berkayu. Dan yang terakhir itu ada buah keras bersayap. Berarti ini adalah buah sayap yang memiliki alat tambahan berupa sayap. Kemudian untuk yang kedua, untuk buah sejati tunggal kering, itu selain yang berbiji satu juga ada yang berbiji banyak atau memiliki banyak biji. Di sini ada buah berbelah, buah kendaga, dan juga buah kotak. Jadi untuk yang mengandung banyak biji ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada buah berbelah dulu, di mana untuk buah berbelah ini mempunyai 2 ruang atau lebih, dan setiap ruangnya itu berisi 1 biji. Kemudian ketika masak, buah pecah menjadi beberapa bagian, dan tiap bagian mempunyai sifat seperti buah kurung, atau juga bisa berupa buah Nux. Jadi nanti biji tetap berada di dalam dan tidak keluar. Nah, untuk pembagian buah belah berdasarkan jumlah ruangan, yang pertama ada yang berbelah 2, contoh pada pegagan. Kemudian berbelah 3 pada Trophaeolum majus. Kemudian berbelah 4 pada Selasih atau Ocimum basilicum. Dan juga ada yang berbelah banyak. Jadi itu untuk buah berbelah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada buah kendaga. Sifatnya sama seperti buah berbelah, cuman bedanya nanti ketika sudah terbelah, itu nanti akan terbelah lagi. Atau setelah pecah, nanti akan pecah lagi. Sehingga nanti biji dapat terlepas dari bilik. Jadi berbeda dengan buah belah. Kalau buah belah itu tidak sampai lepas dari bilik. Nah, untuk yang buah kendaga ini sampai lepas dari bilik karena memiliki 2 kali atau terjadi 2 kali pecah. Kemudian tiap bagian buah seperti selai daun buah. Jadi buah ini tersusun atas sejumlah daun buah yang sesuai dengan jumlah ruangan. Jadi jumlah daun buahnya itu sama dengan banyaknya ruangan, dan banyaknya ruangan itu nanti akan juga menggambarkan banyaknya biji. Untuk pembagiannya sama seperti buah berbelah. Ada buah berkendaga 2, kemudian buah berkendaga 3. Contohnya ini pada buah jarak. Jadi misal 1 buah jarak itu nanti akan terpecah menjadi 3 bagian. Kemudian untuk bagian yang 3 ini nanti akan pecah lagi menjadi 2 bagian. Setiap bagiannya itu terdapat 1 biji. Kemudian buah berkendaga 5. Contohnya ini pada geranium. Dan juga buah berkendaga banyak. Nah, jadi untuk buah sejati tunggal yang dengan memiliki banyak biji atau yang kering dengan banyak biji, tadi ada buah berbelah, buah kendaga, dan yang ketiga ada buah kotak. Nah, untuk buah kotak ini merupakan buah kering sejati tunggal yang mengandung banyak biji, terdiri dari atas 1 atau beberapa daun buah. Kemudian jika masak itu akan pecah, tapi kulit buah yang pecah itu sampai lama melekat pada tangkai buah. Jadi nanti untuk buahnya itu pecah, tapi untuk kulitnya itu tetap menempel pada tangkai buah. Jadi walaupun nanti untuk bijinya keluar, untuk kulit bijinya itu tetap tinggal. Nah, kemudian untuk buah kotak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada buah bumbung. Dimana untuk buah bumbung ini disebut juga atau diartikan karena nanti pada 1 daun buah itu hanya terdapat 1 ruangan dan di dalamnya banyak biji, kemudian pecah kampuh perut. Jadi di sini terdiri dari 1 daun buah, 1 ruangan, dan di dalamnya banyak biji. Kemudian ketika matang itu akan pecah di bagian kampuh perut.
Nah, kemudian yang kedua ada buah polong. Ini terdiri dari satu daun buah, bisa terdiri dari satu atau banyak ruang. Kemudian ketika pecah itu akan pecah pada bagian kampuh perut dan punggung. Jadi kalau pada buah bumbung itu hanya satu arah, sedangkan untuk buah polong itu dua arah. Biasanya di bagian depan dan belakang. Ini seperti pada kacang orok-orok. Itu nanti atau pada buncis itu di bagian punggung dan perutnya itu akan terbuka ketika sudah matang. Kemudian untuk buah polong, ini ada hal yang menjadi khusus dan menarik karena pada umumnya untuk buah polong itu ketika sudah masak akan pecah di bagian kampuh perut dan kampuh punggung, tapi ternyata ada juga buah polong yang tidak pecah. Contoh yang pertama ini ada buah yang masak di dalam tanah. Jika dimasak itu tidak akan pecah. Contohnya ini pada kacang tanah. Kemudian yang kedua, buah yang memiliki kulit berdaging jika masak tidak pecah. Contohnya ini pada nam-nam. Kemudian buah yang punya susunan seperti buah batu dengan 3 lapisan kulit buah. Namun di sini hanya mempunyai satu ruang dan satu biji. Dan ketika masak ini juga tidak pecah. Contohnya ini pada gayam. Kemudian yang ketiga buah lobak atau polong semu atau silikua. Ini terdiri dari 2 daun buah, 1 ruangan, 2 tembuni. Tapi karena ada sekat semu sehingga terbentuk 2 ruangan. Contohnya ini pada lobak dan juga sawi. Jadi untuk buah lobak atau buah polong semu itu terdiri dari 2 daun buah, kemudian 1 ruangan dan juga 2 tembuni. Tapi karena tembuninya nanti menjadi sekat semu sehingga terbentuk ruangan. Sehingga nampaknya menjadi 2 ruangan. Makanya disebut sebagai polong semu. Kemudian buah kotak sejati atau kapsula ini terdiri dari 2 daun buah atau lebih. Jumlah ruangan sesuai dengan jumlah daun buah. Buah ini jika sudah masak juga membuka sehingga biji yang ada di dalamnya dapat keluar. Kemudian cara biji keluar ini melalui pembukaan beberapa cara. Yang pertama ada yang melalui katup-katup atau valva, kemudian ada yang membelah ruangan, ada yang membelah sekat-sekat, ada yang melalui retakan, ada yang melalui gigi, dan juga ada yang melalui liang dan melalui tutup. Nah, jadi itu untuk buah tunggal kering berbiji banyak. Tadi ada buah bumbung, ada buah polong semu, dan juga buah kotak sejati. Kemudian selain yang kering, pada buah sejati juga ada buah sejati tunggal yang berdaging. Yang pertama ada buah buni atau baka, kemudian buah mentimun atau pepo, buah jeruk, kemudian buah batu, buah delima, dan juga buah apel. Nah, untuk yang pertama buah buni atau baka, buah yang dindingnya mempunyai 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang tipis dan agak kaku seperti kulit belulang, dan lapisan yang tebal, lunak, berair, dapat dimakan dan terdapat adanya biji di dalamnya. Nah, jadi untuk buah buni ini terdiri dari 2 lapisan saja. Ada lapisan luar dan juga lapisan dalam. Biasanya untuk bagian luar itu kering, tipis. Sedangkan untuk bagian dagingnya itu tebal atau bagian dalamnya tebal. Nah, untuk yang pertama ada buah buni yang berdinding tebal dan dapat dimakan. Contohnya ini pada buah pepaya. Jadi bagian luarnya itu tipis, kemudian bagian dalamnya itu berdaging dan bisa dimakan. Contohnya pada pepaya dan juga pada belimbing. Kemudian ada juga buah buni yang kulit buahnya itu kaku, seperti kulit, tidak lunak dan tidak berair. Biji terdapat bebas di dalamnya. Contohnya ini pada buah duku dan juga pada rambutan. Jadi untuk buah baka ini, untuk rambutan dan duku, itu yang sebut kita kulit itu adalah bagian kulit luar dan juga bagian dalam. Sedangkan untuk bagian yang kita makan itu adalah berupa salut biji. Jadi pada duku dan rambutan yang kita makan yang berair itu adalah merupakan salut biji yang berdaging atau juga berair. Sedangkan untuk bagian luar dan
dalam itu adalah bagian kulitnya. Kemudian yang selanjutnya ada buah mentimun atau buah pepo. Biasanya kulit buah bagian luar lebih tebal dan lebih kaku. Memiliki bagian yang kosong pada ruangan buah karena tidak terisi oleh semua biji. Kemudian awalnya itu mempunyai 3 ruangan yang terbagi oleh sekata sempurna. Namun ketika masak, sekat itu akan hilang dan nampak menjadi satu ruangan dengan adanya rongga yang kosong di tengahnya. Maka contohnya ini adalah terjadi pada buah mentimun itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada buah jeruk atau Hesperidium, dapat dianggap sebagai variasi daripada buah buni. Di sini mempunyai 3 lapisan kulit, yaitu ada lapisan plapedo, albedo, dan juga lapisan dalam yang bersekat. Untuk plapedo ini ada lapisan luar yang kaku dan mengandung banyak kelenjar minyak asiri mula berwarna kuning, tapi setelah masak berwarna kuning atau jingga. Jadi ini adalah bagian yang berwarna oranye, yang bagian luar, kulit paling luar. Itu adalah lapisan plapedo. Kemudian untuk albedo ini ada lapisan tengah yang bersifat seperti spon, terdiri dari lapisan bunga karang yang biasanya berwarna putih. Jadi ini bagian yang berwarna putih ini yang bentuknya seperti spon, itu yang disebut dengan lapisan albedo. Dan yang terakhir ada lapisan dalam yang bersekat dan membentuk beberapa ruangan. Dalam ruangan ini terdapat segelembung yang berair dan terdapat biji di antara ruang tersebut. Ini adalah bagian yang sering kita konsumsi. Ini adalah lapisan untuk lapisan dalam yang bersekat pada buah jeruk. Jadi itu 3 bagian pada buah jeruk, ada flavoedo, albedo, dan lapisan bersekat. Kemudian yang selanjutnya ada buah batu, mempunyai 3 lapisan kulit, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Ini yang kita bahas di awal. Di sini ada exocarpium atau epicarpium untuk kulit bagian luar yang tipis kaku dan biasanya licin mengkilat. Kemudian kulit tengah, mesocarpium, yang bertebal daging, ada yang dapat dimakan dan ada juga yang berserabut. Kulit dalam atau endocarpium yang cukup tebal, keras, dan berkayu. Lapisan ini amat kuat dan kadang-kadang keras seperti batu, karena itulah buah ini disebut buah batu. Dan kulit dalam ini nanti akan menempel langsung dengan bagian daripada biji. Contohnya ini adalah mangga dan juga buah kelapa. Jadi untuk kulit luar itu yang berwarna hijau pada kelapa ataupun pada mangga juga yang berwarna hijau sampai warna kemerahan. Kemudian kulit tengahnya untuk kelapa itu yang berupa serabut atau sabut atau tapas. Kemudian untuk mangga itu yang kita konsumsi atau kita makan. Kemudian untuk kulit dalam atau endocarpium itu yang menempel dengan bagian daripada biji atau lakop. Dan untuk bagian endocarpium pada kelapa itu adalah yang kita sebut dengan batok kelapa atau tempurung kelapa. Kemudian buah delima. Buah delima ini memiliki kulit buah lapisan luar kaku seperti kulit dan hampir mengayu. Lapisan dalam tipis. Buah ini mempunyai beberapa ruangan dengan biji yang memiliki salut biji arilus bebas dalam ruangan tersebut. Jadi ciri khas dari buah delima itu adanya arilus atau salut biji yang warnanya itu sangat menggairahkan, sangat menggiurkan, karena memiliki warna yang terang dan juga sangat menarik perhatian. Kemudian yang selanjutnya ada buah apel atau buah pomum. Kulit dalamnya tipis seperti tetapi cukup kuat seperti kulit. Kulit tengahnya tebal, lunak, berair, dan biasanya dapat dimakan. Dan memiliki beberapa ruangan dengan 1 biji di tiap ruangannya. Ruangannya itu ada di bagian tengah atau bagian paling dalam. Contohnya ini pada apel dan juga pada pir. Jadi itu untuk buah sejati tunggal, untuk yang kering maupun yang berdaging. Kemudian untuk buah sejati ganda, buah yang berasal dari satu dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas. Jadi di sini untuk bakal buahnya itu lebih dari 1 bakal buah. Untuk contohnya buah kurung ganda, ini contohnya pada bunga mawar, pada buah mawar. Buah batu ganda contohnya pada buah rubus. Kemudian buah bumbung ganda contohnya pada cempaka. Dan buah buni ganda contohnya pada serikaya. Kemudian untuk buah sejati majemuk, ini adalah buah sejati yang berasal dari bunga majemuk, yang merupakan kumpulan dari banyak bunga, yang masing-masing berasal dari 1 bunga saja. Terkadang tampak seperti 1 buah sejati majemuk dibedakan menjadi buah buni majemuk, contohnya nanas, kemudian buah batu majemuk pada pandan, dan juga buah
kurung majemuk, contohnya pada bunga matahari. Nah, itu untuk video kali ini yang dapat kita bahas, yaitu berkenaan dengan jenis-jenis daripada buah sejati, baik itu tunggal, ganda maupun majemuk. Oke, untuk video kali ini kita akhiri dan kita cukupkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bahas berkenaan dengan biji. Kita tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.